melakukan ritual ilmu hitam di halaman belakang rumahnya keluarga Otto. Dan si Eugene ini juga gak mau ngaku kalau dia selalu bilang, bukan aku, tapi si Robert the Doll. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang kembali di video Sabtu Horor. Apalagi selamat untuk kamu yang menonton ini tepat pada malam minggu. Siapa di antara kalian yang gak pernah ketinggalan nonton film-film horor? Untuk kalian para pecinta film horor, pasti gak asing sama film horor yang mengisahkan tentang satu boneka yang dirasuki oleh roh jahat. Apalagi kalau bukan film Chucky yang sangat legendaris, film yang bikin aku gak bisa tidur waktu kecil. Siapa yang sama kayak aku? Komen di bawah. Seperti yang kita tahu, film Chucky mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang mendapat hadiah sebuah boneka. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata boneka itu membawa mimpi buruk bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Yang ternyata boneka Chucky itu telah dirasuki roh jahat. Mungkin konsepnya berbeda dengan film yang terakhir, yaitu Child's Play. Siapa yang udah nonton? Aku udah nonton. Dan ternyata konsepnya tuh kayak beda banget. Dimana Chucky benar-benar menceritakan tentang roh jahat yang merasuki si Chucky. Dan di Child's Play menceritakan tentang boneka yang jadi jahat karena ulah manusia. Kalau nonton filmnya aja udah serem, apalagi jika film itu merupakan suatu kisah nyata. Ternyata film Chucky ini terinspirasi dari salah satu kisah nyata yang benar-benar terjadi. So, di video kali ini aku akan menceritakan tentang Robert the Doll yang menjadi inspirasi dari film Chucky. So, langsung aja kita dengarkan ceritanya sama-sama. Sebenarnya kalau misal kita cari-cari nih cerita tentang Robert the Doll, kayak banyak banget versi yang berbeda-beda. Tapi di sini aku akan mencoba menceritakan dari rangkuman kisah-kisah yang ada dan tersebar di seluruh dunia. Cerita ini diawali di tahun 1800-an, di mana ada sebuah keluarga yang ayahnya bernama Thomas Otto. Ceritanya pindah ke sebuah mansion di Key West, Florida. Nah, terus dikisahkan juga kalau mereka itu punya pelayan sekaligus pengasuhnya, anaknya keluarga Otto yang bernama Robert Eugene Otto, dan pengasuh ini berasal dari Haiti. Dan suatu hari si pengasuhnya Robert ini ketahuan sedang melakukan ritual ilmu hitam di halaman belakang rumahnya keluarga Otto. Mengetahui hal ini, pastinya si pengasuh ini pun dipecat oleh keluarga Otto. Tapi sebelum si pelayan atau pengasuh ini benar-benar pergi dari rumahnya keluarga Otto, kabarnya si pengasuh ini sempat memberikan sebuah hadiah kepada Robert, yaitu sebuah boneka. Boneka yang diberikan si pengasuh ini itu bentuknya adalah boneka anak kecil yang memakai pakaian seorang pelaut, dan juga ada seekor anjing yang dibawa sama si boneka ini. Dan boneka ini kabarnya diproduksi oleh Stave Company. Dan ada versi cerita juga yang bilang kalau kalian ingat pengasuhnya ini kan main ilmu hitam. Nah, kabarnya boneka ini tuh sempat dikasih mantra sama si pengasuh, entah mungkin karena dendam atau gimana. Tapi ada juga versi cerita yang bilang itu untuk mengawasi si Robert. Kalau Robert nakal, maka si boneka ini yang akan menghukum Robert. Seperti anak-anak yang lain yang suka banget dapat boneka dan menjadikan boneka ini sebagai mainan kesayangan, sama dengan Robert sangat menyayangi boneka pemberian pengasuhnya. Bahkan saking sayangnya dan saking merasa dekatnya dengan boneka itu, Robert menamakan boneka itu sama dengan namanya sendiri, yaitu Robert, atau yang kita kenal sebagai Robert the Doll.
Robert ini kayak sayang banget kemana-mana, kemanapun dia pergi, Robert pasti ada di tangannya Robert. Robert ada di tangannya Robert, maksudnya Robert the Doll ada di tangannya Robert. Pokoknya nggak pernah ketinggalan sama sekali. Dan setelah cukup lama menemani Robert Eugene Otto, akhirnya Robert the Doll pun beraksi. Dari sini mulailah kejanggalan-kejanggalan terhadap boneka tersebut ditunjukkan. Di awal-awal ada versi cerita yang bilang kalau si Robert itu seolah-olah ngobrol sama Robert the Doll. Bahkan ada kayak suara-suara lain selain suaranya Robert. Tapi orang tuanya ini masih mikir kayak kayak anak-anak kecil biasanya yang niruin suara boneka kayak gitu. Terus ada juga versi cerita yang bilang kalau Robert the Doll ini bisa ikut mencicipi makanan bersama Robert ketika orang tuanya Robert ini lagi nggak ngelihat mereka berdua. Dan ada versi cerita lain juga, jadi suatu hari ada tukang pipa yang diundang oleh keluarga Otto untuk servis pipa pastinya. Nah, ketika tengah sibuk bekerja, si tukang pipa ini mengaku mendengar suara tawa anak-anak. Padahal di sekitarnya dia itu nggak ada anak-anak sama sekali. Dan ada cerita lain yang menceritakan tentang kelakuan Robert the Doll ini. Jadi ketika orang tuanya Robert ini lagi tidur, tiba-tiba mereka akan mendengar suara-suara kayak benda jatuh, benda pecah. Karena sering kejadian kayak gitu, akhirnya si Robert yang asli, bukan yang the doll, ini dimarahin sama ibunya. Dan si Eugene ini juga gak mau ngaku kalau dia selalu bilang, bukan aku, tapi si Robert the doll. Akhirnya si orang tuanya ini udah nggak bisa nih, harus dipisahin dari boneka itu. Nah, sejak saat itu, sejak si Robert ini suka dimarah-marahin sama ibunya atas apa yang nggak dia lakuin sama sekali, si Robert ini nggak mau lagi dipanggil dengan nama Robert. Dia lebih milih dia dipanggil sebagai Eugene atau Jean, dan dia bilang kalau Robert itu udah bukan namanya lagi, tapi itu adalah nama si bonekanya. Akhirnya si Robert the Doll ini dipisahkan, ditaruh di kotak, disimpanlah di atas loteng rumah mereka. Dan ada cerita kalau para pejalan kaki itu ngerasa kalau setiap lewat rumahnya Otto, mereka kayak diawasi sama si Robert the Doll ini. Dan bahkan mereka ada yang ngaku kalau Robert the Doll ini kayak matanya ngikutin, bahkan kayak kepalanya itu ngikutin kemanapun mereka bergerak. Terus sejak itu akhirnya si Eugene gak pernah main lagi sama yang namanya si Robert the Doll sampai dia dewasa. Suatu hari si Robert ini pengen balik lagi ke mansionnya yang lama bersama istrinya, dan akhirnya mereka pindah ke mansion yang lama tersebut. Terus suatu hari si Eugene ini iseng naik ke loteng dan ngebongkar-bongkar lagi mainan-mainan lamanya yang ada di loteng. Nah, ketemulah si Eugene dengan si Robert the Doll ini. Si Eugene ini ngerasa kayak seneng banget gitu loh ketemu sama si Robert the Doll, kayak ketemu teman lama yang lama banget gak ketemu. Dan istrinya nih kayak ngerasa aneh gitu loh, kayak dia merasa diselingkuhin sama boneka. Bahkan disebutkan juga kalau bisa dibilang melebihi cintanya sama istrinya sendiri. Ada yang bilang kalau ketika si Eugene dan istrinya itu tinggal di mansion itu, si Robert the Doll ini kayak mengganggu banget udahan setelah diselamatkan oleh si Eugene dari loteng. Terus ada versi cerita yang bilang kalau si istrinya si Eugene ini meninggal karena sebab yang nggak diketahui. Ada juga yang bilang kalau si istrinya si Eugene ini gila karena kelakuannya Robert the Doll. Dan gak lama setelah itu si Eugene juga meninggal dan meninggalkan Robert di mansion itu. Nah, setelah si Robert ini meninggal, akhirnya rumahnya ditempati oleh Myrtle Reuter. Maaf kalau salah ngomong namanya. Nah, saat menempati rumah tersebut, keganjilan demi keganjilan terus datang selama 20 tahun si Myrtle menempati rumah tersebut.
Katanya dia kerap mendengar suara berisik dari atas loteng. Padahal seperti yang diketahui pemilik rumah, di loteng itu nggak ada siapa-siapa yang tinggal di situ. Dan dia pun berkesimpulan bahwa yang membuat suara berisik itu adalah si Robert the Doll. Nah, akhirnya sama si pemilik rumah yang baru, si Martell ini, menyumbangkan boneka Robert itu ke East Martello Museum agar dirinya terbebas dari gangguan sang boneka. Dan gimana kabarnya Robert sekarang atau Robert the Doll? Jadi Robert the Doll ini udah terawat dengan baik di East Martello Museum, Key West, dan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia ditempatkan dalam sebuah kotak kaca. Terus katanya kalau di museum ini gak sembarangan pengunjung bisa berfoto bersama Robert the Doll. Lagian ngapain juga foto bareng Jadi katanya ada aturannya, kalau misalnya kamu mau foto sama si Robert, kamu harus bertanya dulu ke Robert the Doll, boleh nggak nih aku foto bareng kamu? Nah, kalau misalnya si Robert ini kepalanya ngangguk, berarti boleh. Tapi kalau dia diam aja, terus kamu tetap nekat foto, siap-siap kamu bakal kena kutukan atau sial dari Robert the Doll. Dan itu tadi adalah cerita yang mungkin bisa dibilang video kali ini pendek dari Robert the Doll, karena aku bingung mau ngerangkumnya kayak gimana. Bener-bener banyak banget versinya, beda-beda, tapi aku udah ceritain yang paling banyak di sini. Gimana menurut kalian tentang Robert the Doll ini? Beneran serem ternyata kisah nyatanya, kayak kisah di filmnya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu biar aku makin semangat ceritain cerita-cerita seru untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di SarahYSNT. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, dah!